Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Ilham Ardiansyah. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas soal ujian akhir semester untuk mata kuliah pemahaman peserta didik dan pembelajarannya. Bahasan yang pertama adalah kesesuaian asesmen terhadap peserta didik yang dilihat dari 3 aspek. Yang pertama, perkembangan peserta didik dalam segi kognitif. Yang kedua, lingkungan budaya. Yang ketiga, kemampuan peserta didik. Berdasarkan tahapan perkembangan peserta didik segi kognitif, asesmen yang dirancang oleh guru sudah sesuai dengan perkembangan kognitif peserta didik. Hal ini dapat dilihat berdasarkan tujuan pembelajaran yang ditentukan oleh guru, yaitu peserta didik mampu menentukan fungsi inverse dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan fungsi inverse. Terdapat 2 kata kerja operasional kemampuan kognitif, yaitu menentukan dan menyelesaikan masalah. Asesmen yang dirancang oleh guru sudah disesuaikan untuk mencapai tujuan pembelajaran tersebut. Berdasarkan gambar 1 dan 2, terlihat bahwa guru merancang asesmen untuk menentukan inverse fungsi dan menyelesaikan masalah secara kontekstual. Dalam aspek lingkungan budaya, guru memasukkan unsur pertandingan sepak bola yang sudah mengakar dalam lingkungan masyarakat sehingga menjadikan pertandingan sepak bola menjadi suatu budaya. Hal ini dapat dilihat dalam soal permasalahan atau identifikasi masalah yang disediakan oleh guru. Bahasan yang selanjutnya adalah kesesuaian asesmen terhadap kemampuan peserta didik. Dalam aspek ini, asesmen yang sudah dibuat oleh guru sesuai dengan kemampuan peserta didik karena yang pertama, guru mengakomodasi seluruh pemahaman peserta didik melalui scaffolding yang disusunnya. Scaffolding membantu peserta didik dengan pemahaman yang rendah dan sedang dalam proses belajar. Yang ketiga, kekurangan daripada asesmen yang disusun oleh guru adalah guru tidak memberikan soal rutin untuk memperkuat pengetahuan peserta didik. Artefak daripada asesmen yang disusun oleh guru ditampilkan di sebelahnya. Prinsip dasar yang pertama adalah menjalin hubungan positif. Untuk menjalin hubungan yang positif, guru harus menggunakan cara komunikasi yang empatik dan memahami kebutuhan serta latar belakang siswa. Lingkungan belajar yang disediakan oleh sekolah dan guru sudah sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Dilihat dari 4 aspek. Aspek yang pertama adalah aspek fisik, di mana ruang kelasnya tertata rapi karena guru selalu mengingatkan kebersihan kelas. Yang kedua, aspek emosional, di mana terdapat interaksi positif antara guru dan peserta didik, serta peserta didik dengan peserta didik. Setelah itu, guru juga memiliki sifat yang empati, perhatian, dan peduli. Aspek yang ketiga adalah aspek sosial. Aspek ini dapat dilihat di dalam lingkungan kelas, peserta didik saling mendukung dalam proses belajarnya. Nah, hal ini membuat suasana belajar menjadi nyaman dan suportif. Aspek yang keempat adalah aspek kognitif. Dalam aspek ini dapat dilihat dari partisipasi aktif peserta didik dalam setiap pembelajarannya. Hal ini dikarenakan guru menyusun pembelajaran yang menyenangkan dan menciptakan lingkungan belajar yang efektif dan anti mainstream. Assalamualaikum teman-teman. Pada pertemuan kali ini kita akan mengetahui bagaimana cara menciptakan lingkungan belajar yang aman dan nyaman serta membentuk karakter disiplin positif. Setelah menonton video ini, kamu akan memahami cara menciptakan lingkungan belajar yang mendukung serta menyusun strategi membangun karakter disiplin positif pada siswa. Lingkungan belajar yang aman dan nyaman adalah ruang belajar yang bebas dari tekanan, intimidasi, dan konflik sehingga siswa merasa dihargai dan termotivasi dalam belajarnya.
Manfaatnya, yang pertama, meningkatkan konsentrasi dan partisipasi aktif peserta didik. Yang kedua, membantu siswa merasa dihargai dan percaya diri. Dan yang ketiga, membentuk hubungan yang positif antara guru dan siswa. Bahasan selanjutnya adalah prinsip dasar bagaimana menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman. Secara garis besar, ada 3 prinsip dasar. Yang pertama, menjalin hubungan positif. Yang kedua, mengatur ruang kelas. Dan yang ketiga, menegakkan aturan yang jelas. Yuk kita lihat pembahasannya lebih detail. Prinsip dasar yang pertama adalah menjalin hubungan positif. Untuk menjalin hubungan yang positif, guru harus menggunakan cara komunikasi yang empatik dan memahami kebutuhan serta latar belakang siswa. Prinsip dasar selanjutnya adalah mengatur ruang kelas. Mengatur ruang kelas dapat dilakukan dengan cara memastikan tata ruang yang mendukung interaksi peserta didik dengan guru, guru dengan peserta didik, dan peserta didik dengan peserta didik. Yang kedua adalah dengan menggunakan dekorasi yang memotivasi siswa, bisa dengan kalimat-kalimat penyemangat ataupun poster motivasi. Prinsip dasar yang terakhir adalah menegakkan aturan yang jelas. Yang pertama, kita harus dapat melibatkan siswa dalam pembuatan aturan agar siswa dapat bertanggung jawab terhadap peraturan yang telah dibuatnya. Yang kedua, konsisten dalam penerapan konsekuensi dengan mengedepankan penghargaan dibandingkan dengan hukuman. Selanjutnya, bagaimana sih strategi guru dalam membentuk karakter disiplin positif? Ada 3 langkah strategis yang dapat kita lakukan. Yang pertama, dengan menerapkan sistem Among Ki Hajar Dewantara, yaitu memberikan keteladanan, di mana guru menunjukkan sikap yang disiplin dan tanggung jawab. Yang kedua, dengan menggunakan pendekatan positif. Caranya, kita menggunakan bahasa yang memotivasi, bukan menyalahkan. Dan yang terakhir, dengan mengembangkan kebiasaan baik. Caranya adalah dengan melibatkan siswa dalam rutinitas yang mendukung kedisiplinan. Bahasan terakhir, langkah-langkah praktis menciptakan lingkungan belajar yang aman dan nyaman. Pertama, membangun kepercayaan dengan cara menyapa siswa dengan hangat setiap pagi dan mendengarkan aktif keluhan dan kebutuhan siswa terkait proses belajarnya. Yang kedua, mengelola konflik secara bijak. Yang pertama, dengan menggunakan mediasi untuk menyelesaikan masalah antar siswa. Yang kedua, menghindari menyalahkan siswa di depan umum. Langkah yang ketiga adalah memberikan dukungan emosional. Dengan cara yang pertama, guru harus mampu untuk mengenali tanda-tanda siswa yang merasa tidak nyaman pada saat proses belajar maupun saat interaksi di dalam kelas. Yang kedua, guru harus dapat memberikan bimbingan atau konsultasi bila diperlukan terkait proses belajarnya. Kesimpulan video ini, yang pertama, lingkungan belajar yang aman dan nyaman mendukung tumbuhnya karakter positif pada siswa. Yang kedua, guru berperan sebagai fasilitator dan panutan dalam menciptakan suasana kelas